dia ngomong kamu tuh kurangnya ini. Ketika yang kurang tadi kita gawe kita kerja masih juga kadang tidak tercapai yang kita inginkan. Nah, balik lagi kuatnya semangat kita, keinginan kita, perjuangan kita. Kalau tidak ditetapkan oleh Allah keputusannya tidak jadi. Ini 3 pekan yang lewat sudah kita bahas. Bukan berarti kita selaku manusia ini tinggalkan ikhtiar. Kita tetap ikhtiar. Ikhtiar itu untuk nyenang hati kita, supaya hidup ini ladas, ada gawian. Tapi segala keputusannya, hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surah At-Takwir ayat 29 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma tasyaa'una illa an yasha'allahu rabbul alamin." Dan tiadalah kamu berkehendak kecuali apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur seisi alam. Bahkan kehendak kita baik itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang bakal terjadi itulah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita datang ke musola ini terjadi, kita datang ke masjid ini terjadi, kita datang di sini, ya kan kehendak Allah. Kalau Allah tidak berkehendak kita sampai di sini, gereja mana kita nak usaha tidak sampai. Dalam surah Al-Insan ayat 30 dijelaskan, ditekankan lagi, wa ma tasyaa'una illa an yasha'allah innallaha kana 'aliman hakima. Dan tiada kamu menghendaki kecuali apa yang dikehendaki Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Terus kalau kita kehendak kita ini sudah diatur oleh Allah segala macam, jadi mana kita jalani hidup ini, yang dinilai ialah apa tanggapan kita terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang dia tinjau rezeki, tinjau ilmu, tinjau harta dan lain sebagainya, nanggepinya biasa baik. Sudah biasa je. Kurang rasa nikmat dalam dirinya, kurang rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dinilai. Ada juga yang dia ketika dapat rezeki dari Allah bersyukur dia, ya Allah, alhamdulillah, baca ini. Ada orang yang datang ke masjid yang dia dongkol latih. Dongkol mana? Capeknya tuh tiap hari datang ke masjid 5 kali. Aduh, itu walaupun masih digawe ya, tapi dongkol dia. Ada juga yang biasa aja dia. Sudah pergi masih namanya wajib bagi gawe. Ada yang nggak syukur, alhamdulillah, baru sekarang sadar. Alhamdulillah, Allah jauh kesempatan untuk datang ke masjid. Nah, raso-rasonya itu tadi yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejadiannya sama, kejadiannya datang ke masjid. Allah takdirkan si bulan nikah dengan fulana. Yang dinilai apa pun, satu jago lampetin, atau yang dia menjaga diri dari hal yang haram, atau dia nyari kesempatan untuk gawe haram. Yang dinilai itu ya. Terus rasa syukur dia, ada yang nikah, Allah sudah menggalaknya dengan dia nikah. Alhamdulillah, berkat engkau aku bisa nikah dengan bini yang solehah. Ibu-ibu juga alhamdulillah, berkat engkau ya Allah aku bisa nikah dengan laki solehah. Soleh. Tapi maaf banyak sekarang ini wanita itu nyari laki yang solehah. Iyo, ciri wanita solehah itu menjaga dirinya, tidak ingin suara dengan lakinya. Kalau dibimbing nunggu, kan ibu-ibu anaknya boy kayak itu dapat laki solehah, ya tak perlu tinggi
setting suara dengan bini, berurut dengan bini, subuh bini A laju, subuh bini B laju. Bagaimana aja semua itu. Maka kami kalau melihat dengan kawan, kalau nak rumah tangga aku santai nyaman, jadilah laki-laki yang solehah. Cuma laki-laki solehah tak pacak jadi imam, tak pacak ngebimbing, atau dia nunggu. Maka kalau nak keluarga benar, tetaplah jadi laki-laki yang soleh. Dan wanita juga carilah suami yang soleh. Ini jadi kita harus paham bahwa segala yang terjadi ini kejadiannya itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal cara kita menyikapinya. Itulah nilai kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang ngomong, ada takdir yang baca diubah, ada yang tak baca diubah. Contoh takdir yang baca diubah, kita lahir anak tino, ada yang lahir lanang, ada lahir tino, dari lahir ibu ini, bapaknya usianya lahir di sini. Itu takdir yang tak baca diubah. Terus ada takdir yang baca diubah, apa rezeki yang macam disebutkan. Tapi kalau kita pikirkan lagi, aku memang berubah dengan takdir itu. Kalau kita tidak tahu takdir kita, 5 menit lagi ngapu, 1 menit lagi ngapu, kita tidak tahu mana nak ubah hal yang kita tidak tahu. Bisa jadi yang kita anggap berubah tadi ialah Allah menggerakkan hati kita, menggerakkan diri kita menuju takdir yang Allah tetapkan. Kalau aku dulu tidak melok sian, kalau masih main-main lah itu aku. Jadi seolah-olah pilihan dia tadi menyebabkan dia berubah takdir, padahal Allah giring diri dia mengikuti takdir itu. Maka sekali lagi Ibnu Athaillah Iskandari menekankan supaya orang terbuka akal fikirannya, kuatnya semangat, kuatnya perjuangan tidak dapat menembus tirai takdir. Baik, yang keempat, alih nafsaka minat tadbir, fama qama bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsika. Istirahatkanlah dirimu, istirahatkanlah fikiranmu daripada kerisauan mengatur kebutuhan duniamu, sebab apa yang sudah dijamin Allah jamin untukmu. Tidak usah kamu sibuk memikirkannya. Kadang ada orang ni pemikiran dia tu jauh yang pikirkan dunia. Manulah anak aku kaki, manulah aku nak anu ke ini, nak anu ke itu, segala macam dipikirnya. Padahal dia tak macam ngantuknya. Ikhtiar boleh, berfikir juga boleh, tapi jangan berlebihan. Kita harus sadar ke posisi kita. Jangan kita mikirkan sesuatu yang tak baca kita gawikan. Dan setelah mikir itu bagian dari ikhtiar kita, hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada orang yang dia mikirkan mana supaya kaget dapat aku naik. Wah, kalau sepegawai ini. Tapi Allah takdir kita naik. Ujung-ujungnya terjadi pada dia. Maksud Ibnu Athaillah Iskandari ini, kamu itu bukan berarti tidak boleh mikir, tapi istirahat santai. Pikirlah aku, gawilah, tapi segala urusannya serahkan pada Allah. Jangan gara-gara kita ngotot mikirkan sesuatu, ngawikan sesuatu, buat kita kecewa ketika hal itu tidak terjadi pada diri kita. Sebagai seorang hamba, wajib dan harus mengenal kewajiban dia. Sedang jaminan upah ada di tangan majikannya. Kita gawikan baik tugas kita, gawikan baik
kewajiban kita. Soal hasil itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah kami nyampaikan di sini tentang faidza asabta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kau memiliki tekad untuk melaksanakan sesuatu, menggapai sesuatu, serahkan urusannya kepada Allah. Wong itu salah paham tentang nyerah diri. Yang dipikirkan dia, ya sudah ya Allah, usahakan segala urusan hanya kepada Engkau ya Allah. Tapi di niat hatinya, ya Allah usahakan makmanu caranya Engkau pula ya Allah. Berarti kita pengen A, itu juga Allah ya Allah, makmanu caranya pokoknya A itulah. Nah ini suatu yang keliru. Maksudnya fatawakkal 'ala Allah itu sudah kita ikhtiar, kita gawe ke hasilnya terserah Allah. Nak terjadi A, nak B, nak C, kita terima. Nah itu namanya nyerah. Oh kita nyerah tapi nyoba. Gejala mana ya Allah, pokoknya A itulah pengen. Yang terjadi ngomong nyerahkan diri ketika tidak tercapai, kecewa. Kita kecewa dengan Allah. Nah, maka tidak usah risau pikiran perasaan untuk mengatur kalau khawatir kalau apa yang telah dijaminkan tidak tiba atau terlambat, sebab ragu terhadap jaminan Allah adalah tanda kurangnya keimanan kita kepada Allah. Ya bisa jadi Allah Subhanahu wa taala keinginan kita tadi tidak langsung cepat terjadi. Tetap takdirnya dikabulkan Allah, disesuaikan Allah dengan keinginan kita, tapi tidak langsung. Bisa jadi juga diganti dengan yang lebih baik. Nah kita sebagai hambanya harus husnuzon dengan Allah. Jangan kita, ya Allah, kalau sudah totalitas dengan aku masih main-mainilah. Aku sudah berusaha dengan aku masih mah itulah. Intinya kitab ini di bait-bait awal ini mengajarkan kita supaya hidup itu sesuai dengan posisi kita. Kita hamba jangan jadi Tuhan. Kita hamba jangan ngatur Tuhan. Bait kelima, ijtihaduka fima tumina laka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Kerajinanmu untuk mencapai apa-apa yang telah dijamin pasti akan sampai kepadamu, di samping keteledoranmu terhadap kewajiban yang diamanatkan kepadamu merupakan bukti butanya mata hati. Nah, itu nih suatu yang sudah Allah jamin untuk kita, diterangkan sebelum kita lahir, itulah sudah dijamin ya. Soal siapa jodoh kita, rezeki kita, kapan kita nikah, itulah sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita masih risau, kadang kita masih was-was, terutama soal rezeki. Ya Allah, aku belum datang juga rezeki ini segala macam. Kadang kita salah memahami tentang rezeki tadi, sehingga kita sibuk di situ. Kita menghabiskan waktu untuk hal-hal yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan kita berleha-leha, terlena terhadap suatu yang jadi kewajiban kita, amanat kita. Apa amanat kita? Apa tugas kita? Apa targetan kita hidup di dunia ini? Bapak-bapak sering dengar waktu khutbah Jumat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kamu mati
sebelum menjadi wong yang muslim. Wah, kalau muslim KTP aku Islam, iya tak. Tapi muslim di sini maknanya ialah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tinggal sebelum bisa menyerahkan diri kepada Allah. Nah, kita ni kadang belum bisa melepaskan keakuan kita. Ngerasa kita ni paling hebat. Ngerasa apa yang terjadi di kita ni kalau usaha kita. Ini merupakan ketika kita tugas-tugas kewajiban-kewajiban kita, yakni apa kewajiban kita, ya antaranya menuntut ilmu, supaya apa? Supaya meninggalnya kaki dalam keadaan bisa menyerahkan diri kepada Allah. Atau dakwah KTP-nya Islam, meninggalnya acak dengan diri. Atau ngapa? Dia ngasuk, dia masih lantas hidup di dunia. Dia mengasuh, dia masih banyak gawe di dunia. Makanya ada yang meninggal, sudah nafasnya ditenggorokan, tak lepas-lepas. Uji kita dengan dia makin itu setengah jam, nafasnya ngos-ngosan itu ditenggorokan. Iya, penjingan kita setengah jam. Yang dirasukan lebih dari itu. Segala gambaran dimunculkan. Oh sialan. Oh ya Allah, aku segala macam dipikirnya masih. Tak bisa dia menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tinggalnya berat. Ada yang dia mudah cukup 3 kali berusaha nafas putus. Karena dia bisa merelakan, melepaskan diri, menyerahkan diri kepada Allah. Nah, yang tak bisa tadi, yang dia masih landas urusan dunia tadi, dia lupa kewajiban dia sibuk mengurusi sesuatu yang sudah ditakdirkan untuk dia, dan dia merasa yang diusahakannya tadi itu hak dia yang harus dia pertahankan. Yang terjadi ketika meninggal dunia susah dan berat untuk melepaskannya. Ya, analogi yang pernah kami sampaikan, cak budak kecil lagi lantas main. Budak kecil lagi lantas main, sugi-sugi main bola, ada saja main sama kawan lagi-lagi. Tiba-tiba ibunya manggil, nak balik. Kalau lagi lantas tidak kalah kenal. Anaknya main, ibunya, nak baliklah nak. Masih cara tahu nyawa dia. Lah diketeti oleh ibunya. Baliklah nak kaget. Ibunya nangis, dia nangis. Aku masih tak galak juga, kena cipri. Masih tak galak juga, kena geget. Nah itulah gambaran kalau kita kelantasan itu. Hidup di dunia kelantasan itu, ngurusi ini itu, lupa kewajiban kita, pas nak tinggal kena seret, kena jibri, aku di ngos-ngosan. Nah maka di sini diterangkan kita ni jangan sibuk ngatur, jangan sibuk usahakan sesuatu yang sudah pasti. Rezeki jodoh maut sudah pasti. Ikhtiar untuk melemah kepikiran kita, jalan hidup ini menyenangkan hati kita. Tapi jangan kita nak aturnya. Kita fokuslah kepada kewajiban-kewajiban yang diamanatkan kepada kita, tugas-tugas kita. Jangan tinggal sampai kamu benar-benar bisa menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Penuhi kewajiban yang apa kewajiban? Kalau ilmi faridah, berarti itu wajib. Apa lagi cari hal-hal yang merupakan kewajiban kita. Gawe itu. Allah Subhanahu wa taala
berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 60, wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Berapa banyak binatang yang melata tidak sanggup membawa rezekinya. Dia tidak sanggup untuk memenuhi sebenarnya kebutuhan dia. Allah yang menjamin rezekinya juga terhadap kamu. Allah yang menjamin rezeki itu. Dia maha mendengar, maha mengetahui. Orang ini kan tak jauh-jauh dari pikirannya rezeki. Rezeki yang lupa harta benda dia. Dia kadang lupa bagian rezeki yang lain. Apa? Pemahaman. Padahal senantiasa di doa kita berdoa, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkan ilmuku, tunjuklah rezekiku, pemahaman. Rezeki itu karunia Allah. Nah, sedangkan yang kita pikirkan rezeki itu terkait tentang harta benda. Ia juga bagian dari rezeki itu. Tapi jangan kita sampai separuh, kita tinggalkan yang separuhnya. Allah juga berfirman dalam surah Toha ayat 132, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Perintahkanlah kepada keluargamu supaya sholat dan sabarlah dalam melaksanakannya. Kami tidak menuntut kamu supaya mencari rezeki, kami yang menjamin rezekimu dan akibat bagi orang-orang bertakwa. Maksudnya di sini jangan salah paham. Bagi orang salah paham dengannya ngomong Allah nak nyuruh kita nyari rezeki, sudahlah yang penting kita sholat baik. Tidak ya bro. Maksudnya di sini jangan ngotot gino. Carilah rezeki sesuai dengan kemampuan kita. Jangan sekarang ini banyak orang gara-gara nak nyari rezeki tadi segalanya diterabas. Halal haram antam, hakmu hakku, hakku hakku. Gara-gara apa? Dia tak yakin rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Dia nak nyari lebih dulu. Kerjakan apa yang merupakan kewajibanmu terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan melengkapi bagimu bagian kamu. Di sini ada dua hal, satu yang dijamin oleh Allah, maka jangan kamu suuzon terhadap Allah. Yang kedua yang dituntut oleh Allah, maka jangan kamu abaikan. Itu kadang apa yang merupakan takdir Allah, rezeki untuk kita tuntut terus. Ya Allah, atau kamu rezeki kamu yang atur, aku ini. Tapi kewajiban kita lalaikan, kita tamatkan baik kewajiban kita. Abdi ati'ni fima amartuka wa la tu'allimni bima yuslihuka. Hambaku, taatilah semua perintahku dan jangan memberitahu kepadaku apa yang baik bagimu. Kita disuruh itu. Kita suruh untuk menjalankan perintah Allah. Jangan sok tahu. Jangan sok tahu ngajari Allah mana yang baik bagi kita. Allah tak tahu mana yang bagus untuk kita. Jangan sampai jadi saklaba. Saklaba ini kisahnya dia minta jadi wong kaya. Saklaba itu dulu hidup di zaman Nabi, dia senantiasa sholat berjamaah, habis sholat langsung balik.
tidak duduk dulu, tidak begitan dulu di zaman Nabi. Ada faedah itu? Ada di sini, takutlah. Cuma alasan Sa'labah langsung balik itu gara-gara dia cuma punya satu kain yang bisa nutupi aurat, sedangkan di rumahnya ada bini. Kalau dia udah cepet-cepet balik, bininya kaget telat sholatnya, maka selesai dia sholat berjamaah di masjid bersama Nabi, dia langsung balik. Capek juga ngerasa dia tuh, bertahun-tahun melaksanakan itu. Zaman dulu beda, baju udah ganti sampai 3.000 nih. Yo, mahal baju dulu, biji ganti. Iya, jadi jangan kita mikir mana itu nggak ganti baju, mahal zaman dulu baju. Makanya standar sama dulu, sandang, pangan, papan, 3 ekor itu sama kelasnya. Zaman sekarang nih kan, yang tinggi papan, apa paling mahal selalu yang ini. Yang kedua pangan, walaupun dia pajak tapi rutinnya harus. Terakhir sandal, pakaian. Karena pakaian ini yang paling mudah bagi kita untuk dicari sekarang. Salah pada zaman itu bini cuma punya satu kain yang bisa nutup aurat. Bukan berarti kaget dia pergi bini dia tak pakai apa-apa, bukan. Ada baju, ada pakaian tapi tak nutup aurat. Jadi menetap di rumah baik. Kalau nak keluar gantian. Lah berkali-kali rasa capek Sa'labah dengan itu. Akhirnya ngadep kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, doakan aku supaya aku kaya. Tak kata Nabi. Sabar, Sa'labah, sabar. Tadi Sa'labah dengarnya omongan Nabi tadi. Pikiran Sa'labah mungkin kalau aku kaya, kalau maknya aku bisa sholat bersama Nabi, habis itu witan, bisa duduk bareng dengarkan taklimnya, dengar kewejangan dari Nabi. Pikirannya dah datang lagi dalam Sa'labah, ya Rasulullah, doakan aku supaya kaya. Jangan Sa'labah, tak usah bersyukur. Dan nemuin lagi yang ketiga kali, minta kaya, didoakan Nabi kaya. Nah, luar biasa ya Nabi SAW ini, dia doakan sambil tunjukkan, didoakan Nabi supaya kaya, diinjuk kambing sepasang, sungguhnya beternak. Sudah beternak Sa'labah. Awal-awal dia ternak, masih datang sholat. Ternaknya makin banyak, sholatnya mulai telat. Iya, lah banyak yang diurus. Ada tak kita ni yang ketika buntu pagi sholat, ketika gawe sudah banyak, apa yang diurus sudah banyak, mulai telat-telat sholat. Saking banyaknya usaha, saking majunya usaha tadi, tokonya rapi sering, sholatnya di toko. Nah, Sa'labah tadi itulah, makin rapi, makin banyak ternaknya, sholatnya di kandang, bukan di kandang tu, di dalam kandang tu bukan, tempat bersih, samping kandang kambingnya udah sholat. Sudah, masih sholat ini. Cuma ketika datangnya sakaratul maut, Sa'labah tadi susah putusnya. Akhirnya dikabarkan kepada Nabi Sa'labah meninggal sakaratul maut. Tolonglah Nabi untuk dijenguk. Katakanlah Nabi, karena aku Sa'labah lebih milih kekayaan dunia daripada kesabaran yang Allah atas apa yang Allah berikan kepada dia. Nah, dia nak atur. Nah, kita jangan sampai Sa'labah
ngaso sesuatu itu baik bagi kita sehingga kita nak ngatur Allah. Ayo, aku pengen juga sama itu. Cuma ngapalah tak terjadi dengan aku? Iyo, kamu tak ketemu Rasulullah. Iyo, salah ketemu doa Nabi itu apa yang dia minta kan pasti kabul. Kami pernah dulu datang ke rumah ngomong, Ustaz, mak mana lah cara supaya bini aku tuh nurut sama aku. Apa dia? Ikut terus. Jadi mak mana? Ya kok itu tugas kita lah. Mak mana caranya mendidik, mengajari. Tanggung jawab itu sama. Ayo berarti ada. Kalau kamu nak ngeloloi bisa. Cuma dosa ngeloloi uang tu. Buat uang tu nurut tanpa dasar. Pokoknya aku kata gitu A dia melo, kata gitu B dia melo. Tak apa-apa sih, dosa. Saking dia keselnya tadi. Oh ya sudahlah. Sabar-sabar baik. Tak guna kita muat istri kita nurut, tapi nurutnya itu bukan dari hati dia, dibuati. Karena kawan kami dulu, kakak tingkat dulu, pernah ada yang macam itu Pak. Nurutnya dengan bini. Begawi, memang gawi itu gawi banget. Begawi aku tak putus gawi itu, begawi terus. Cuma jangan kena dilayani dengan baik oleh bini. Pokoknya segala ini ditekan oleh bini. Ya, kalau kita ni ada yang tipikalnya tak galak ni, lanang ni. Segala gaji ditunjukkan ke bini kau. Nah, sama aja itu, dijadinya untuk bini juga. Cuma tak ada kata feedbacknya. Kalau kita ni ditunjuk ke bini ngatur. Siapa tahu lagi ada perubahan, rumah ada tambahan barang segala macam, tabungan ada. Ini tak. Rumah buruk, makan ala kandangnya, duit habis. Tahu bininya tadi bangun rumah tempat lain, bareng lanang lain. Ngapo tak ketahuan diloloi oleh bini tadi, dibuati oleh bini. Dia belajar, akhirnya Allah bukakan hatinya. Tiba-tiba dia tak galak nurut dengan bini lagi. Tak galak lagi nurut atau bini A tak pelok ia, atau bini B tak pelok ia, terbuka pikiran dia. Jengoknya bininya agak kurang bagus tingkah laku, sudah ada ciri-ciri dia tidak benar, ditapuk yang bininya tadi. Malah baru ketahuan bininya tak punya rumah tempat lain. Aku kegalak, aku kamu nak noloi bini itu dosa. Sabar baik kelakuan dia itu yang toh dulu kita yang pilih, toh dulu kita nengok banyak bagusnya dari dia. Kenapa sekarang gara-gara kejimuan yang tak bagusnya kita rasa ya Allah ganti yang lain, ya Allah ubahlah dia. Boleh minta, tapi jangan ngatur. Terserah Allah Subhanahu wa taala menetapkannya. La tatakallaf ma kufita wa la tudayya mastukfita. Jangan memaksa diri untuk mencapai apa yang telah dijaminkan, dan jangan mengabaikan apa yang diamanatkan kepadamu. Fokuslah dengan kewajiban kita, fokuslah dengan amanah kita. Soal yang sudah ditetapkan Allah tadi, rezeki jodoh mau sudah ngiriman. Kita gawe dengan kewajiban kita, insyaallah Allah berikan yang terbaik bagi kita. Kadang yang terbaik bagi kita ini, kalau kita belum siap, kadang masih rasa kita tidak bagus untuk kita kan itu. Karena bagi pikiran kita secara umum, yang bagus bagi kita tuh apa yang kita kendai, apa yang kita inginkan, itu yang terjadi.
padahal belum tentu. Maka kami pernah menyampaikan tentang hikmah dari Lailatul Qadar. Kita tahu Nabi Muhammad itu dapat Lailatul Qadar, tapi setelah dapat Lailatul Qadar, bagaimana kehidupannya? Apa ke mulus-mulus baik? Apa ke santai-santai baik? Ternyata tidak. Makin banyak ujian beliau. Tapi yang dimaksud selesai segala urusan di situ ialah beliau bisa melaksanakan takdir Allah dengan sebaik-baiknya, dengan tetap berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hidup menjadi lemak galau, jadi sesuai dengan keinginan galau, tapi kita bisa menjalankan hidup itu dengan tetap husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin itu inti dari pembahasan kita hari ini. Bagaimana caranya kita berhusnuzon terhadap segala ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kita berfokus pada kewajiban-kewajiban kita, dan kita serahkan segala urusan, segala harap, segala cita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Kalau tidak ditanyakan, silakan. Ya, silakan Ibu, kalau ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ini bertanya, ini kejadian dalam diri saya hanya pada malam tadi. Saya mengantarkan anak saya ke bandara, dan dia harus berangkat ke Kupang. Dan berangkatnya itu dari Palembang ini jam 6, dan dari Jakarta ke Kupang itu jam 2. Nah, kami itu kakaknya juga jam 1 itu udah menelpon, takutnya ketiduran. Habis itu jam 1.29 membangunkan saya, rasa terkejut. Ini belum tidak diangkat-angkat, bagaimana ini? Habis itu saya ada mungkin 5 menit membaca Al-Fatihah, habis itu tidak tenang. Akhirnya saya tahajud, selesai tahajud 2 rakaat, habis itu baru diangkat. Habis itu dia kayaknya panik, sudah dalam pesawat. Habis itu tadi itu semuanya ramai, pas terbangun sudah sepi. Apakah maksud saya di sini kita kan tidak boleh mengatur Tuhan? Cuma pada waktu itu saya hanya berminta, ya Allah, kalau seandainya anak saya tidak terbangun, saya yakin Tuhan hanya bisa membolak-balikkan hati manusia, Tuhan hanya bisa membangunkan atau bangunkan anak saya gitu. Yang saya tanyakan, apakah ini saya termasuk? Saya sudah berdoa, itu hanya berdoa. Tiga lagi 3,5 juta gitu. Itu saja Pak Ustadz. Apakah saya termasuk mengatur Tuhan itu? Terima kasih. Nah, itu suatu yang belum terjadi. Dalam artian, ya Allah, ini kalau anak aku telat ini bakalan repot urusannya, bakalan banyak keluar biaya. Kita berdoa, ya Allah, bangunlah anak aku supaya tidak telat segala macam. Boleh aku tidak boleh itu. Ibu berpikir, anak aku kaget ketidur. Sudah tahu-tahu ketiduran yang si anak tadi, ibu marah dengan dia gara-gara dia tertidur tadi. Oh ya Allah, kan pula dia tertidur, padahal aku ingatkan dia ni. Nah, itu kita nak atur namanya. Suatu lah terjadi, kepengenan kita A, kejadiannya tidak sesuai dengan A, kita ribut. Berarti kita nak atur. Tapi kalau suatu belum terjadi, kita meminta pada Allah, itu minta namanya. Andai kata Allah takdirkan memang kesiangan, tak terbangun, terus kita menutup, ya Allah, ngaku lama ini, padahal aku lah usaha, aku lah doa, ngaku baca anak aku masih telat. Itu berarti kita nak ngatur. Kejadiannya ketika kejadiannya kita meminta pada Allah, dan ternyata permintaan kita itu sesuai dengan takdir Allah, terjadilah anak itu terbangun. Jadinya tidak telat, berarti bukan ngatur. Yang ngatur itu kalau memang dia telat, ibadah pada Allah. Ya Allah, ngaku lama ini, ngaku lama ini, ngaku lama ini. Nah, saya itu bagi. Kalau ada yang lain, kami persilakan. Untuk bapak-bapaknya.
Alhamdulillahirabbil alamin.